Bab 31. Suara Li Xin bergetar karena marah. Bulan lalu? Anda berani berbicara tentang bulan lalu? Jika ayahku dan Paman Lin tidak datang secepat ini, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Lin Jialu mencibir, jika ayahku tidak melindungimu, aku akan mengubahmu menjadi patung es. Li Xin meremehkan, jika Anda memiliki keterampilan untuk mengalahkan saya, maka jangan gunakan peralatan sihir apapun. Lin Jialu dengan jijik membantah, jika Anda memiliki keterampilan, jangan memanggil kuda unicorn Anda. Tampaknya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Li Xin menggerakkan telapak tangannya ke punggungnya, mencabut salah satu dari dua pedangnya, dia menantang gadis lainnya, ayo pergi keluar. Kali ini saya tidak akan memanggil Rose, mari kita lihat apakah Anda bisa melakukan sesuatu terhadap saya. Lin Jialu kemudian menyerahkan tongkatnya kepada prajurit magang di sebelahnya, baiklah, aku juga tidak akan menggunakan tongkatku, aku akan membiarkanmu melihat kecepatan casting wanita ini. Nona-nona muda, kepala perwira dan menteri sudah memperingatkan kalian bahwa jika kalian berdua membuat keributan lagi, kalian berdua akan mendapatkan detensi. Keringat dingin muncul di wajah para prajurit saat mereka berdiri di antara gadis-gadis yang menunjukkan senyum paksa bercampur frustrasi, tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mendengar kata penahanan, Li Xin dan Lin Jialu segera menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Sekali lagi, HMPH, keluar dari bibir mereka. Li Jialu mencibir, anggap dirimu beruntung kali ini. Beruntung? Wanita ini adalah ksatria peringkat 7, tidak seperti seseorang di sini yang hanya penyihir peringkat 6. Saya tidak yakin siapa yang beruntung di sini. Apakah Anda mencari perkelahian? Baik. Lin Jialu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Lin Jialu mendengus dan berkata, taruhan apa? Li Xin menunjuk pada Long Hao Chen yang berdiri di belakangnya, ini adalah adik laki-laki saya, dia akan pergi untuk saya. Anda juga mengirim seseorang dari sisi Anda. Karena kami tidak berduel secara langsung, masalah penahanan tidak muncul. Long Hao Chen telah disembunyikan oleh tubuh Li Xin sebelumnya, tetapi sekarang Li Xin telah pindah, Lin Jialu akhirnya bisa melihatnya. Saat melihat bocah itu, mata Lin Jialu berbinar. Long Hao Chen memiliki wajah yang cantik, hampir sempurna dan sepasang mata emas jernih yang langka, rasanya seperti dia memiliki beberapa kualitas yang lebih tak terlihat yang cukup untuk membuatnya tercengang. Melihat Long Hao Chen, lalu pada Li Xin, Lin Jialu sedikit melunak, bertanya pada Li Xin, apakah dia seorang gadis berpakaian silang seperti pria seperti Anda? Wajah Long Hao Chen berkedut, dia menjatuhkan rambutnya dan alisnya berkerut, aku laki-laki. Dia berpikir, kenapa kalian tidak bisa berhenti bersikap seperti itu? Mengapa semua orang melihat saya sebagai perempuan? Tidak bisakah kalian melihat bahwa saya memiliki jakun? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit akal sehat? Li Xin dengan penuh kemenangan berkata, jadi? Adik laki-laki saya tampan, bukan? Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampan seperti dia? Lin Jialu, sambil mengerutkan bibir, berkata, jadi kamu punya hobi seperti ini. Anda menyukai mereka yang lebih muda, Namun, Anda jauh lebih tua darinya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu, Li Xin dengan marah berkata, katakan padaku, apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, adik laki-laki saya juga dari Hawyu Hall. Dia baru saja bergabung hari ini. Lin Jialu agak terkejut, apakah kamu tidak membuat kesalahan? Anda ingin mengirim dia keluar. Berapa umurnya? Apakah dia berumur 15 tahun? Li Xin berkata, jangan khawatir tentang itu, katakan saja padaku apakah kamu ingin bertaruh atau tidak. Jika Anda tidak berani, cepat pergi, jangan merusak mood makan bibi satu. Bibi siapa? Mari kita bertaruh jika itu yang Anda inginkan. Bukankah dia hanya anak kecil? Su Tiankong, pergilah. Lin Jialu sendiri tidak tahu mengapa dia dan Li Xin selalu berselisih, jelas bahwa mereka tidak tahan terhadap provokasi satu sama lain. Li Xin berkata, mari berduel di luar agar tidak mempengaruhi urusan orang lain. Juga, karena ini taruhan, mari kita pertaruhkan sesuatu. Lin Jialu berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Li Xin yang telah dengan jelas memutuskan sejak lama apa yang ingin dia pertaruhkan, mengeluarkan kristal berwarna putih dan berkata, aku akan mempertaruhkan kristal ajaib ini dari monster berelemen cahaya peringkat kelima macan emas elegan melawan Radiant Shield dari rumahmu.
Bisnis. Lin Jialu mencemaskan, apakah kamu gila? Dia juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Kristal ajaib macan emas elegan cukup langka. Di antara kristal ajaib peringkat 5, itu adalah salah satu yang terbaik. Meskipun Radiant Shield bagus, nilainya tidak setinggi kristal ajaib ini sama sekali. Jadi kenapa dia begitu percaya diri? Kristal ajaib terus memantul di tangan Li Xin. Dia melihat ke arah Lin Jialu dan mencibir, "Jika kamu takut untuk bertaruh, pergilah dari pandanganku dan mulai sekarang, ingatlah untuk mengambil jalan lain ketika kamu bertemu denganku." Apa yang perlu saya takuti? Baiklah, ayo bertaruh. Lin Jialu secara impulsif setuju. Long Hao Chen telah berdiri di samping mereka, tanpa mengatakan apapun. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan ketegangan antara Li Xin dan Lin Jialu. Tapi dia menyadari bahwa meskipun keduanya sangat berisik, mereka masih bisa tetap tenang, dan mereka juga bukan musuh. Li Xin sangat baik padanya. Demi kakaknya, dia tidak bisa menolak. Kelompok itu kemudian keluar dari restoran bersama. Li Xin menarik lengan Long Hao Chen, berbisik, "Bro, maafkan aku telah membuatmu melakukan ini meskipun kamu belum makan. Namun, Anda harus berusaha sebaik mungkin. Kakak melakukannya dengan niat baik, kamu harus menang." Long Hao Chen dengan jelas melihat ada beberapa kelicikan di mata Li Xin, jadi dia dengan cepat mengangguk, "Kakak, aku akan mencoba yang terbaik." Di sisi lain, Lin Jialu juga menyemangati pengawalnya sendiri, "Su Tiankong, anak kecil ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda harus menang. Jika kamu menang, aku akan memberimu pedang yang bagus. Namun, ingatlah untuk tidak menyakitinya." Su Tiankong tanpa daya berkata, "Nona, dapatkah Anda berjanji kepada saya bahwa setelah duel berakhir, apapun hasilnya, Anda tidak akan membuat masalah dengan Nona Xin'er lagi? Jika tidak, saya harus melaporkannya ke kepala petugas." Lin Jialu dengan tidak sabar menjawab, "Saya tahu." Di depan restoran, ada lahan kosong yang disediakan untuk gerbong parkir. Saat ini, tidak ada banyak gerbong jadi hanya cukup ruang bagi mereka untuk mengadakan duel. Long Hao Chen melangkah maju dengan pedang berat sudah di tangannya. Di sisi lain, Su Tiankong juga bergerak maju. Long Hao Chen memandang Lin Jialu dan berkata, "Saudari Lin, saya tidak pernah menghadapi seorang penyihir. Saya menantikan bimbingan Anda." "Hah?" Baik Li Xin dan Lin Jialu tercengang. Li Xin dengan cepat berkata, "Lil, bro, tenanglah." Dia telah melihat pertarungan Long Hao Chen. Dia tahu bahwa pengalaman bertarungnya tidak buruk dan peringkat energi spiritualnya juga tidak rendah. Dua penjaga Lin Jialu, paling banter, baru saja mencapai langkah ketiga sebagai prajurit. Jika keduanya tidak menguasai keterampilan suci apapun, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan Long Hao Chen. Namun, Lin Jialu sangat berbeda. Dia dan Li Xin dianggap sebagai keajaiban kota Haoyu. Melihat Li Xin, Long Hao Chen berkata dengan nada serius, "Kakak, ayahku mengatakan kepadaku bahwa pengalaman langsung, dalam banyak kasus, lebih penting daripada pelatihan. Saya ingin mencoba berduel dengan penyihir. Jadi tolong bimbing saya dengan baik." Lin Jialu mengelilingi Su Tiankong yang bingung dan dengan curiga bertanya, "Nak, kamu ingin berduel denganku? Jika demikian, adikmu Xin'er pasti akan kalah." Long Hao Chen perlahan mengangkat pedangnya yang berat, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Seseorang tidak dapat mengetahui jika seseorang tidak mencobanya. Kakak Xin'er, bolehkah saya?" Li Xin memandang postur tenang dan tegas yang tampaknya milik seseorang yang jauh lebih tua dari Long Hao Chen. Dia kemudian tersenyum, "Bagus, itu adikku. Tunjukkan padanya seberapa kuat Anda." "Lin Jialu, jangan menangis saat kamu kalah." "Aku akan kalah?" Lin Jialu menatap Li Xin, tanpa mengeluarkan tongkatnya, dia menunjuk ke Long Hao Chen dan berkata, "Kalau begitu datang." "Sister Lin, kumohon." Long Hao Chen berbicara, dengan ringan menepuk pedang beratnya di bahu kanannya, melatih hormat seorang ksatria, mengarahkan jari kakinya ke bawah, dia mulai menyerang Lin Jialu. Tidak mundur, Lin Jialu dengan cepat dan diam-diam melafalkan mantranya. Ada lapisan cahaya biru pucat menyebar dari tubuhnya. Mengarahkan jari telunjuk kanannya ke Long Hao Chen, bola es ditembakkan langsung ke arahnya. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Bab 32.
Long Hao Chen sedikit menurunkan alisnya dan tanpa mencoba menghindar, dia mendekati bola es, bermaksud untuk bertemu langsung dengannya. Namun, seolah tahu apa yang Long Hao Chen coba lakukan, bola es tiba-tiba tenggelam. Dengan suara retakan, serangan itu menargetkan tanah. Lingkaran cahaya biru segera menutupi area dengan lingkar 0,66 meter, 2 Ci, dan muatan Long Hao Chen terputus secara bersamaan. Dengan sensasi dingin di kakinya, langkahnya terhenti. Tubuh Long Hao Chen tersandung seolah-olah dia telah kehilangan keseimbangan. Wajah Lin Jialu menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia mengucapkan mantra lain, dan cahaya biru tipis menyelimuti dirinya. Ini adalah mantra penyihir langkah kedua, mantel es. Tapi wajah tersenyumnya dengan cepat dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Chen telah tiba di hadapannya dalam sekejap, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul di bawahnya dengan suara retak. Lapisan tanah tiba-tiba membeku di bawah kakinya sebelum dipatahkan oleh kakinya yang menginjaknya, membuat tubuhnya kembali ke kondisi stabil. Dia melanjutkan serangannya tetapi kecepatannya, yang mengejutkan, tidak berkurang drastis, tetapi malah meningkat pesat. Tangannya mulai mengeksekusi, Corny Charge, bersiap untuk menembus lapisan es dengan tusukan. Satria langkah ketiga. Terlepas dari apakah itu Lin Jialu atau dua pengiringnya, mereka semua menjadi terperangah. Untuk dapat menggunakan energi spiritual internal elemen cahaya suci adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ksatria langkah ketiga. Apakah pemuda ini, yang kelihatannya belum genap berusia 15 tahun, secara tak terduga sudah menjadi ksatria langkah ketiga? Serangkaian suara dari sesuatu yang mengenai es bergema. Meskipun Lin Jialu sangat ketakutan, dia tidak menghentikan tindakannya. Meskipun demikian, Ice Ring, yang terbuat dari es berwarna putih muncul di sekujur tubuhnya dan dorongan kuat Long Hao Chen hanya mendorong punggungnya. Mantra elemen es, Ice Ring, adalah mantra yang paling umum digunakan oleh penyihir untuk menangani panggilan pertempuran jarak dekat. Bahkan tanpa menggunakan tongkat sihirnya, Lin Jialu masih bisa merapal mantra dengan cepat dan konsisten, itu sangat cocok dengan gelarnya sebagai seorang jenius. Long Hao Chen yang baru saja dibebaskan menjadi kaget. Dia menyadari betapa berbeda pertarungan melawan mage dibandingkan dengan pertarungan melawan seorang warrior. Pada saat itu, 10 es naik dengan kecepatan kilat di sisinya, menghalangi rutenya dari kiri dan juga dari kanan. Udara beku membuat Long Hao Chen merasa kedinginan, dia merasa seolah-olah kecepatan energi spiritual internalnya agak melambat. Keahlian Lin Jialu adalah pikirannya yang tenang. Dia hampir sama dengan Li Xin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa, meskipun anak kecil ini adalah ksatria langkah ketiga, dia belum tentu cocok untuk seseorang yang berbakat dari surga seperti dia. Dari sudut pandang Li Xin yang berdiri di sisi lain, tampak bahwa saat dikurung, Long Hao Chen pasti akan tertahan oleh sihir es, sehingga mengurangi kemampuan bertarungnya, dan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari penghalang di sekitar, Lin Jialu mungkin akan mengalahkannya. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen sudah melompat. Anak konyol ini. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Saat berduel dengan penyihir seperti dia, mengapa kamu melompat karena kamu masih dalam jangkauannya? Bukankah itu menjadikan diri Anda target yang sempurna? Tujuan Lin Jialu saat melakukan casting, Ice Chage, adalah untuk membuatnya melompat. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan melawan mage. Melihat bocah itu melompat ke udara seperti yang dia harapkan, Lin Jialu menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia mulai membombardir Long Hao Chen dengan Ice Balls yang ditujukan langsung padanya. Dia sudah bersikap lunak padanya. Jika dia tidak menggunakan Ice Ball, peringkat pertama tetapi Ice Edge, atau Ice Cone, peringkat kedua, serangan itu akan benar-benar lebih kuat. Namun, langkah Long Hao Chen selanjutnya kembali mengejutkan penonton. Tubuh Long Hao Chen memancarkan lapisan aura emas pucat, yang berputar ke atas. Dia memegang pedang berat menggunakan kedua tangan untuk mengangkatnya ke atas kepalanya, memicu aura emas yang menambahkan semacam perasaan ilahi pada wajahnya yang sudah tampan. Setiap Ice Ball yang terbang di Long Hao Chen menghilang 0,3 meter, 1 Ci, darinya. Bahkan udara dingin yang mereka keluarkan masing-masing tidak dapat melewati aura emas ini. Lightning Cut, dua kata langsung muncul di benak Lin Jialu. Senyumannya langsung membeku. Dia kemudian melemparkan mantel es lain tanpa ragu-ragu.
Long Hao Chen jatuh dari langit. Mengacungkan pedangnya yang berat, aura emas pucat tiba-tiba menjadi lebih kuat, membentuk pedang bermata cahaya selebar 33 cm, 1 chi, di sekitar pedang. Pemotongan petir adalah keterampilan ksatria langkah ketiga yang dipraktekkan oleh ksatria retribusi dan ksatria penjaga dan menghabiskan 50 unit energi spiritual. Dengan menarik sacred power dari tubuh, seseorang dapat memadatkannya menjadi pedang untuk menyerang musuh. Jarak dan kekuatan menyerang sebanding dengan tingkat energi spiritual seseorang. Ini adalah kemampuan serangan jarak jauh pertama yang mengandalkan energi spiritual internal yang bisa digunakan para ksatria. Meskipun mengkonsumsi jumlah energi spiritual yang sama dengan Shining Solar Cut, kekuatannya secara komparatif jauh lebih sedikit. Alasannya adalah bahwa Lightning Cut adalah kemampuan jarak jauh yang bisa digunakan sebagai ukuran ofensif dan defensif. Meski begitu, hanya ksatria asli yang berada di peringkat kelima atau lebih yang bisa menggunakan pemotongan petir secara maksimal. Saat seorang ksatria naik peringkat dan memiliki lebih banyak energi spiritual, kekuatan dari skill tersebut juga meningkat. Bilah cahaya emas bertabrakan dengan perisai es saat suara gertakan terdengar. Mantel es langsung pecah, dan secara bersamaan bilah cahaya yang dipancarkan oleh potongan petir juga menghilang. Tindakan Long Hao Chen tidak berhenti di situ. Begitu dia mendarat dengan kedua kakinya, dia segera memulai serangan lain ke arah Lin Jialu. Saat dia menyadari bahwa mantel es miliknya telah berhasil memblokir potongan petir, Lin Jialu merasa lega. Dia berpikir, untungnya, tingkat energi spiritual anak ini tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, akan sulit menghentikan satu serangan itu. Saya telah meremahkannya. Namun, saat dia memblokir Lightning Cut, senyum lain muncul di wajah Lin Jialu. Dia sekali lagi menggunakan Ice Ring untuk menghentikan serangan Long Hao Chen. Karena pemotongan petir mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, jelas bahwa anak ini tidak memiliki banyak energi spiritual internal yang tersisa, jadi selama dia bisa menghentikan salah satu serangannya, kehilangannya telah dikonfirmasi. Ice Ring muncul dalam sekejap dan sikap Long Hao Chen tiba-tiba berubah. Kaki kanannya dengan kuat menginjak tanah, menghentikan serbuannya dan menghentikannya saat dia mengangkat pedang berat di depannya. Ice Ring terbelah di sekitar Long Hao Chen, namun kali ini dia tidak didorong mundur. Lapisan cahaya berwarna emas pucat sekarang menembus seluruh tubuhnya. Pedang berat itu tiba, dengan lembut berhenti tepat di atas bahu Lin Jialu. His, rombongan Lin Jialu keduanya tersentak hampir pada saat bersamaan. Lin Jialu, yang bersiap untuk melanjutkan juga membeku di luar angkasa. Meskipun pedang berat Long Hao Chen tidak mengenai dia bisa dengan jelas merasakan sentuhan aura divine. 1. Sister Lin, tolong menyerah. Long Hao Chen mundur beberapa langkah, berdiri di sana dengan pedangnya ditarik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan panggilan langkah keempat akan sementara didorong mundur saat menghadapi Ice Ring, saya. Lin Jialu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat Long Hao Chen, senyumnya dari sebelumnya telah berubah menjadi ekspresi terkejut yang dipenuhi dengan ketidaktahuan. Kalah. Menjadi penyihir wanita jenius kota Haoyu dan kalah dari seseorang yang jauh lebih muda darinya, bagaimana dia bisa terus hidup tanpa merasa malu? Meskipun dia bersikap lunak pada bocah itu dengan tidak menggunakan peralatan sihir apapun, dia telah kalah bahkan dengan kekuatan penyihir tingkat ketiga, peringkat 6. Bukan hanya Lin Jialu sendiri, bahkan Li Xin bingung dengan apa yang terjadi. Hanya, karena dia tahu lebih banyak tentang Long Hao Chen daripada Lin Jialu, setelah beberapa saat, dia menjadi mengerti. Obstruksi ilahi. Segera setelah Lin Jialu menggunakan Ice Ring, untuk kedua kalinya, Long Hao Chen telah menggunakan Divine Obstruction. Bab 33. Dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan 1,5 tahun yang lalu, aman untuk mengatakan bahwa, sekarang Long Hao Chen telah memperoleh tingkat kemahiran teknis yang lebih tinggi dalam obstruksi ilahi. Faktanya, meskipun obstruksi ilahi adalah keterampilan yang kuat, waktu yang tepat sangat penting saat menggunakannya. Penggunaan skillnya hanya berlangsung sebentar, oleh karena itu, perlu baginya untuk memprediksi secara akurat gerakan lawan untuk menggunakannya secara efektif. Dengan menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen mampu melawan Ice Ring, sehingga tidak terlempar ke belakang. Lin Jialu tidak pernah mengharapkan langkah seperti itu, yang akhirnya mengarah pada kemenangannya.
Jika Lin Jialu telah memutuskan untuk menggunakan peralatan sihirnya, atau jika dia lebih berhati-hati sejak awal, Long Hao Chen hampir tidak bisa dianggap sebagai lawan, mengingat bahwa dia telah kehabisan banyak energi spiritual internal untuk digabungkan. Tungku spiritual. Namun, usia muda Long Hao Chen membuatnya bingung, ditambah dia menggunakan mantra balasan surgawi, obstruksi ilahi, jadi Lin Jialu menemui akhir yang tragis. Li Xin terkejut melihat seberapa baik Long Hao Chen telah menggunakan obstruksi ilahi. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa itu adalah hasil dari latihan hariannya yang ekstrim dengan Long Xingyu. Berkat 2 jam latihan tempur setiap hari, Long Hao Chen sudah bisa menggunakan obstruksi ilahi secara intuitif dan memprediksi dengan sempurna gerakan lawan hanya berdasarkan intuisinya. Melihat Lin Jialu yang kosong dan bermasalah, Li Xin melepaskan keterkejutan awalnya dan tertawa, "Apa yang kau sebut tidak mungkin? Kamu tidak tahu apa-apa. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Lil, bro saya, jangan pernah berpikir untuk menantangku. Ayo, kamu kalah, jadi penuhi kesepakatanmu." Haha, rasanya enak. Saat berbicara, Li Xin meraih Long Hao Chen dan memberinya ciuman kuat di pipi. Long Hao Chen tercengang, saat berikutnya, wajah tampannya tiba-tiba memerah karena malu. Li Xin tidak bisa menahan senyum, "Lil, bro, kamu terlihat sangat manis saat malu. Padahal, kamu terlihat lebih keren saat bertarung. Ayo kembali makan." Dengan mundurnya Lin Jialu, suasana hati Li Xin sedang baik. Bersama dengan Long Hao Chen, mereka menikmati makanan yang lezat. Mereka memesan banyak makanan, tetapi porsi yang dia makan tiba-tiba jauh lebih besar daripada Long Hao Chen, meskipun dia masih tumbuh. Keduanya tiba-tiba hampir menyelesaikan semua yang ada di atas meja sendirian. "Wah, aku kenyang sekali, bro kecil. Jika kita makan malam bersama setiap hari mulai sekarang, Kak pasti akan bertambah gemuk." Long Hao Chen sudah pulih dari ciuman yang begitu tiba-tiba. Perasaan hangat saat bibir dingin dan lembutnya menyentuh pipinya hanya berlangsung sebentar, tapi perasaan ini tertanam dalam di benaknya. Setelah orang tuanya pergi, baru pertama kali ia merasakan hangatnya berkeluarga. Sangat menyenangkan memiliki seorang kakak perempuan. "Kakak, apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan perselisihan antara kamu dan kakak Lin?" Long Hao Chen dengan penasaran bertanya. Li Xin mendengus dan berkata, "Aku kesal hanya dengan mengatakannya. Awalnya, ketika kami masih muda, kami tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi kami masih berteman baik. Sekitar 5 tahun lalu, kami jatuh cinta dengan pria yang sama, seseorang dari kuil mage. Dia tidak tampan sepertimu, tapi dia tetap tampan. Dia juga berbakat. Saat itu, Lin Jialu dan saya masih berteman baik. Ketika saya tahu bahwa dia juga menyukainya, saya siap untuk menyerah padanya. Namun, pria itu mendatangiku, mengatakan bahwa Lin Jialu menggunakan kekuatan keluarganya untuk memaksanya bersamanya dan untuk kemajuan masa depannya, dia harus mengalah. Sejak itu, saya belum pernah melihat pria itu lagi. Saya kemudian pergi untuk menanyakan Lin Jialu tentang hal itu, dan kami bertengkar. Dia berkata bahwa saya adalah pembohong, bahwa saya hina dan segala macam hal lainnya. Semakin kami bertengkar, semakin marah kami, lalu kami bertengkar. Sejak itu, hubungan kami menjadi seperti yang baru saja Anda lihat. Siapa yang paling hina sekarang? Long Hao Chen berkata dengan tidak percaya diri, ini mungkin hanya kesalahpahaman. Kakak, saya pikir Anda harus membicarakannya dengan Sister Lin sekali lagi. Li Xin berkata, kesalahpahaman? Orang itu telah menghilang. Dia pasti telah menyakitinya. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi, mengingat hal-hal di masa lalu ini hanya akan membuatku semakin kesal. Namun, Lin Jialu ini, meskipun menyebalkan, selalu menepati janjinya. Haha, kami menang besar. Radiant Light Shield akan menjadi perisai yang sangat cocok untuk Anda gunakan, bahkan setelah Anda mencapai langkah kelima sebagai seorang ksatria. Apakah kamu memberikannya padaku? Long Hao Chen tampak sedikit terkejut. Li Xin berkata, tentu saja ini untukmu. Kenapa lagi aku harus bertaruh dengannya? Saya tidak membutuhkan barang-barangnya. Apakah Anda tidak ingin menjadi ksatria penjaga? Guardian Knight macam apa yang tidak memiliki perisai? Tidak banyak perisai layak yang bisa Anda dapatkan dari Hallyu Hall. Namun, dengan Radiant Light Shield ini, pertahanan Anda akan ditingkatkan dengan selisih yang besar. Long Hao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya meledak dengan kehangatan.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa fakta dia membuatnya bertarung dan taruhan yang dia buat melawan Lin Jialu akan memberinya perisai yang layak. Li Xin menghela nafas, memainkan jari-jarinya, agak malu, ini semua salah ayahku. Dia menolak memberi saya lebih banyak uang saku. Kalau tidak, aku akan langsung membelikanmu equipment baru. Mengapa saya harus menggunakan metode ini? Kakak, Long Hao Chen menjerit lembut. Li Xin tersenyum, ada apa? Mengapa matamu menjadi merah? Ah, kamu benar-benar anak kecil yang sentimental. Ayo kembali. Kamu harus mulai sekolah besok, dan kakak masih punya beberapa nasihat untuk diberikan padamu. Ketika mereka tiba di pintu masuk aula ksatria, ada seorang pria paruhbaya yang dengan hormat menunggu mereka di sana dengan tas besar di tangannya. Nona Siner, Nyonya menyuruhku untuk membawakan ini untukmu. Pria paruhbaya itu memberikan tas itu kepada Li Xin, lalu berbalik. Melihat pria itu pergi, Li Xin tertawa, saya tidak bisa membayangkan betapa menyesalnya Lin Jialu tentang ini. Sepertinya dia tidak memiliki lebih banyak uang saku daripada saya. Setelah kembali ke aula Hawyu, Li Xin mengikuti Long Hao Chen langsung ke ruangannya. Bro kecil. Lihat. Itu adalah Radiant Shield. Li Xin berbicara sambil dengan bersemangat membuka tas di tangannya, lalu memberikan perisai ke Long Hao Chen. Itu adalah perisai melingkar dengan diameter sekitar 0,83 meter, 2 pai, 5 roti, perisai berukuran sedang. Seluruh perisai berwarna perak gelap, membuatnya terlihat agak kuno. Di tengah perisai, ada permata bundar seukuran telur merpati. Permata itu mengeluarkan warna emas pucat. Menggunakan kristal sebagai pusatnya, matahari terukir di perisai dengan pola menyebar ke tepi. Tampaknya perisai itu tidak terlalu berat. Namun, ada aura cahaya murni yang memancar darinya. Cepat coba. Li Xin menyerahkan Radiant Light Shield kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak menolak. Ketika dia mengenali seseorang sebagai salah satu orang yang dia cintai, dia tidak akan pernah menolak hadiah dari mereka. Pada saat yang sama, dia akan rela memberikan segalanya untuk mereka. Setelah menerima Radiant Shield, Long Hao Chen menyadari bahwa, di balik perisai, tidak hanya ada pegangan sederhana, itu adalah sesuatu yang mirip dengan tantangan. Dia memasukkan tangan kirinya. Sarung tangan itu sepertinya terlalu besar, menutupi seluruh lengannya. Tangannya mengulurkan tangan ke dalam sarung tangan, cukup untuk mengambil pegangan logam yang ada di dalam sarung tangan itu. Akibatnya, perisai menutupi lengannya sepenuhnya. Bisa dikatakan itu cocok untuknya secara umum. Perisai, dan terutama aura cahaya redup yang dilepaskannya, memberikan perasaan yang sangat nyaman pada Long Hao Chen. Li Xin maju untuk menyesuaikan gauntlet di lengannya. Di dalam sarung tangan itu, ada serangkaian tombol untuk menyesuaikan ukurannya agar lebih pas di lengan Long Hao Chen. Setelah menyesuaikan, sepertinya Long Hao Chen dan perisainya adalah entitas yang bersatu ketika Long Hao Chen melambaikan tangannya lagi. Radiant Shield tidak terlalu berat. Setelah dengan lembut melambaikan lengannya dan merasakan sifat tanpa bobotnya, Long Hao Chen segera jatuh cinta padanya. Li Xin berkata, Radiant Shield, dengan sendirinya, dapat bertahan dari serangan langsung lawan dengan tingkat energi spiritual lebih rendah dari 300. Setelah menuangkan energi spiritual internal Anda, itu akan ditingkatkan. Aura cahaya yang berasal dari perisai dapat melindungi Anda dari efek negatif dari sebagian besar mantra sihir, misalnya, efek pembekuan sihir es Lin Jialu. Ini juga sangat kuat jika dikombinasikan dengan beberapa keterampilan ksatria penjaga. Lihatlah permata ini, itu adalah kristal harmoni. Dengan kristal seperti itu, selama perisai tidak menerima terlalu banyak kerusakan, ia harus dapat memperbaiki dirinya sendiri. Perisai ini mungkin bukan perisai terkuat di bawah peringkat kelima, tapi itu jelas perisai sihir paling praktis.